Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pagi hari ini kami masih boleh menikmati hari yang baru, kami masih sehat karena Tuhan yang selalu melindungi kami. Hari ini kami mau mulai ibadah kami, Tuhan tolong kami ya, supaya ibadah ini boleh berjalan dengan lancar dan nama Tuhan yang kami permuliakan. Tolong kami juga supaya kami sungguh-sungguh dalam melaksanakan ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Adik-adik semuanya bangkit berdiri, kita mau bernyanyi bahwa dimanapun, dalam keadaan apapun, Tuhan Yesus selalu beserta kita. Dia ada bersama-sama dengan kita semua, amin. Amin. Ya, kita nyanyikan lagu ini, Kudaki-daki gunung yang tinggi. Semua semangat ya. Adik-adik masih pada semangat kan? Kita mau nyanyi satu pujian lagi. Kakak ajak adik-adik semua bangkit berdiri. Kita bikin gerakannya sama-sama. Nyanyi yang semangat ya. Kita nyanyi It's About Love. Yeay. Semua tangannya ke depan bikin gayanya. Come on now, let's all love. Come on now, come on now, take a good look and see God is given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about all we feel from the Father above. It's about hope, it's
sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik semuanya sudah mempersiapkan hati adik-adik, duduk yang rapi. Kita sebelumnya mau nyanyi satu pujian. Lagu ini berjudul Aku Milikmu. Lagu ini menceritakan tentang dimanapun kita berada, apapun situasi kita, kita adalah miliknya Tuhan. Kita adalah anak-anaknya Tuhan. Dan sama-sama ya. Kesesakanku
Adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semuanya duduk yang rapi dengan tenang ya. Kakak akan berdoa, adik-adik lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami ya, supaya kami bisa mendengarkan dengan baik dan melakukan firman Tuhan walaupun kami masih anak-anak. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Ya, amin. Firman Tuhan kita hari ini dari Kisah Para Rasul yang pertama, ayatnya yang ke-6 sampai dengan yang ke-14. Dibaca di rumah ya adik-adik. Nah, sebelumnya kakak mau tanya dulu nih. Adik-adik sayang gak sama mama papanya? Sayang gak sama koko cecenya? Sayang gak sama dedeknya? Ya sayang ya, kita harus sayang sama semua. Sayang sama mama papa, sayang sama koko cece, sayang sama dede juga. Adik-adik masih ingat gak cerita kita beberapa minggu lalu tentang kebaikan Tuhan, tentang pengorbanan Tuhan di atas kayu salib? Masih ingat gak? Ya, Tuhan rela berkorban di atas kayu salib untuk menebus kita semua, untuk menebus dosa-dosa kita. Kita yang suka melawan sama orang tua yang gak mau dibilangin, kita yang suka berbohong, kita yang suka buat koko cece atau dedenya nangis. Nah, Tuhan gak suka sama semuanya itu. Makanya Tuhan rela berkorban di atas kayu salib, memberikan dirinya untuk menebus kita semua. Karena Tuhan sangat sayang sama kita, sangat sayang sama kakak, sangat sayang sama kamu, sangat sayang sama kita semua. Adik-adik masih ingat gak Tuhan Yesus bangkit pada hari yang keberapa? Ya benar, Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Pada hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit. Setelah Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus masih bersama-sama dengan murid-muridnya selama 40 hari. Jadi selama 40 hari Tuhan Yesus masih bersama-sama murid-murid untuk berkeliling dari satu tempat ke tempat yang lain untuk memberitakan firman Tuhan, untuk memberitakan kebaikan Tuhan. Dan adik-adik, setelah pada hari yang terakhir Tuhan Yesus di bumi, Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk pergi ke Galilea, ke sebuah bukit. Bukit ini bernama Bukit Zaitun. Setelah sampai di Bukit Zaitun, Tuhan Yesus bilang kepada murid-muridnya, kalau Tuhan Yesus mau pergi meninggalkan mereka. Murid-murid sangat sedih karena mereka gak mau pisah dari Tuhan Yesus. Mereka gak mau ditinggalin sama Tuhan Yesus. Kakak mau tanya dulu, adik-adik kira-kira nih, kalau mama sama papa pergi, adik-adik gak diajak, adik-adik ditinggalin, adik-adik sedih gak ya? Ya sedih kan? Ya sama seperti murid-murid, mereka sangat sedih karena Tuhan Yesus mau pergi meninggalkan mereka. Tapi Tuhan Yesus bilang gini kepada murid-muridnya, kalian jangan sedih karena ketika pada saatnya aku pergi, Tuhan akan mengirimkan seorang penolong dan penghibur kepada kalian. Dan kalian akan memiliki kuasa untuk melakukan perintahku. Jadi adik-adik, pada saat Tuhan Yesus akan pergi, Tuhan Yesus punya perintah untuk murid-muridnya. Tuhan Yesus bilang kepada murid-murid bahwa murid-murid harus memberitakan tentang kebaikan Tuhan Yesus kepada orang, kepada semua orang. Orang-orang yang ada di Yerusalem, kepada orang yang ada di Yudea, kepada orang-orang yang ada di Samaria, dan sampai ke ujung bumi, sampai semua orang mendengarkan kabar baik. Apa kabar baiknya? Tuhan Yesus pernah menyembuhkan orang yang buta matanya. Tuhan Yesus juga pernah menyembuhkan orang yang lumpuh kakinya. Tuhan Yesus pernah loh memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus juga pernah membangkitkan orang mati. Tuhan Yesus juga yang paling luar biasanya nih. Tuhan Yesus juga rela mengorbankan dirinya untuk kita semua orang yang berdosa. Jadi adik-adik, pesan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, mereka harus memberitakan kebaikan Tuhan kepada semua orang. Pada saat murid-murid melihat ke atas,
Mereka melihat Tuhan Yesus terangkat ke surga dan awan menutupnya. Tiba-tiba 2 orang malaikat datang menghampiri mereka. Malaikat bilang, kalian ngapain di sini? Ngapain berdiri aja di sini? Pergilah, lakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang kalian lihat naik ke surga, pada saatnya nanti akan kembali lagi ke bumi untuk menjemput orang yang percaya kepadanya. Wah, luar biasa ya adik-adik. Ternyata ketika Tuhan Yesus pergi meninggalkan murid-muridnya, Tuhan Yesus tidak membiarkan mereka sendirian. Tuhan mengirimkan Roh Kudus untuk menolong mereka, untuk menghibur mereka, dan memberi mereka kuasa untuk mengerjakan perintah Tuhan Yesus. Dan yang lebih luar biasanya lagi, tiba saatnya nanti Tuhan Yesus akan kembali lagi ke bumi untuk menjemput kita semua. Untuk menjemput orang yang percaya kepadanya, untuk menjemput orang-orang yang dikasihinya, orang-orang yang mau melakukan firman-Nya dan percaya bahwa Tuhan adalah juru selamat. Nah, adik-adik, hari ini kita sudah belajar tentang bagaimana Tuhan sangat mengasihi murid-muridnya. Tuhan memberikan penolong kepada mereka yaitu Roh Kudus. Jadi adik-adik, kita semua juga diberikan Roh Kudus oleh Tuhan. Dan ketika kita membutuhkan sesuatu, membutuhkan pertolongan, membutuhkan penghiburan, ketika kita adik-adik sedang sakit, adik-adik bisa berdoa kepada Tuhan, minta tolong kepada Tuhan supaya Tuhan berikan kesembuhan, supaya Tuhan hibur ketika adik-adik sedih. Kita juga bisa berdoa kepada Tuhan untuk Tuhan berkati mama papa kita, berkati usaha pekerjaan mereka, berkati juga kesehatan mereka. Amin firman Tuhan ya adik-adik. Semuanya sekarang lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kami telah mendengar bahwa Tuhan sangat mengasihi murid-murid-Mu. Engkau memberikan Roh Kudus-Mu untuk menolong dan menghibur mereka. Dan kami percaya juga Roh Kudus-Mu yang menolong dan menghibur kami sampai saat ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk kedua orang tua kami, Tuhan yang berkati selalu kesehatan mereka, usaha pekerjaan mereka, dan apa yang mereka kerjakan semuanya Tuhan buat berhasil. Terima kasih Bapa, kami berdoa dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, haleluya, amin.